Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Savers kelas 5C ingin mempresentasikan proyek tugas akhir kelompok kami. Anggota kelompok kami yaitu ada Nurfitri Rahmatani Putri NIM 156, saya Muhammad Rafi Adiatma NIM 157, Muminatus Sadiah NIM 160, Hamdan Bilal Ramadhan NIM 161, Willy Rafael NIM 168, dan terakhir Immanuel Kevin Johnson NIM 188. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problem statement, yaitu ada masalah utama dalam pelatihan K3. Jadi ada 4 masalah utama. Yang pertama, metode pelatihan K3 konvensional di lapangan dapat menyebabkan resiko cedera bagi peserta yang belum berpengalaman. Kedua, biaya dan waktu yang inefisien karena memerlukan instruktur mahal, peralatan khusus, dan mengganggu produktivitas operasional. Ketiga, pelatihan sering terlalu teoritis dan tidak memberikan pengalaman kondisi nyata. Keempat, evaluasi pelatihan peserta sulit diukur secara akurat karena tidak ada sistem berbasis data. Jadi, kecelakaan kerja sangat mengganggu produktivitas dan juga merugikan aset perusahaan, serta dapat mengancam nyawa pekerja. Data dari BPJS Ketenagakerjaan mencatat tren kenaikan klaim kecelakaan kerja yang signifikan mencapai lebih dari 300.000 kasus pada tahun 2023. Selanjutnya ada analisis pasar. Untuk segmentasi pasar ada B2B atau business to business yang berfokus pada perusahaan sektor resiko tinggi seperti industri manufaktur, kimia, konstruksi, dan institusi pendidikan teknik. Secara geografis berfokus pada kawasan industri utama di Indonesia seperti Jabodetabek dengan potensi ekspansi ke Asia Tenggara. Kemudian, organisasi yang memiliki safety culture tinggi, early adopter teknologi, dan berorientasi pada efisiensi biaya jangka panjang. Untuk ukuran pasar, yang pertama ada TAM, Total Addressable Market, sekitar 500 miliar sebagai total anggaran pelatihan K3 di seluruh Indonesia berdasarkan harga paket enterprise. Kedua, ada SAM atau Serviceable Available Market, sekitar 20 miliar sebagai total anggaran pelatihan K3 di sektor pasar kawasan industri Jawa hingga Jabodetabek. Ketiga, ada SOM atau Serviceable Obtainable Market, sekitar 938 juta sebagai target pendapatan dalam 1 hingga 2 tahun pertama. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Kompetitor pertama ada ETEC VR atau AR K3 yang sudah ada, seperti PT Molka Teknologi Nusantara. Kelebihannya pertama, sama-sama menggunakan teknologi VR atau AR untuk simulasi keselamatan. Kedua, menawarkan pengalaman pelatihan yang imersif. Ketiga, beberapa sudah memiliki klien perusahaan industri. Kekurangannya, pertama, tidak fokus pada kebutuhan K3 di industri Indonesia. Kedua, tidak memiliki fitur AI untuk evaluasi otomatis. Ketiga, tidak menyediakan sertifikat digital berbasis blockchain atau NFT yang aman dan transparan. Kompetitor kedua ada e-learning atau LMS keselamatan kerja. Kelebihannya, yang pertama, mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Kedua, biaya lebih murah dibanding pelatihan tatap muka. Ketiga, banyak materi dasar keselamatan yang sudah tersedia. Kekurangannya, tidak interaktif karena hanya berupa video atau modul. Kedua, tidak dapat mensimulasikan situasi berbahaya secara realistis. Ketiga, tidak cocok untuk skill praktis yang memerlukan pengalaman langsung. Kompetitor ketiga ada pelatihan K3 konvensional. Kelebihannya, pertama, sudah umum digunakan dan dikenal oleh banyak perusahaan. Kedua, bisa dilakukan langsung di lapangan dengan instruktur bersertifikat. Namun, kekurangannya, pertama, resiko kecelakaan saat simulasi nyata sangat tinggi. Kedua, biaya pelatihan cenderung lebih besar seperti instruktur, lokasi, dan juga peralatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait solusi dan inovasi yang dihadirkan oleh perancangan Savers. Savers hadir dengan menawarkan solusi yang inovatif untuk mengatasi permasalahan terkait pelatihan K3 di industri yang masih konvensional. Hal itu tidak lain dan tidak bukan karena model pelatihan seperti itu masih memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, tidak efisien, dan sulit dievaluasi secara objektif. Savers dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti virtual reality atau VR, AI, atau artificial intelligence, dan juga blockchain diharapkan bisa mengatasi permasalahan tersebut. Savers dalam implementasinya akan mengedepankan beberapa fitur unggulan, antara lain pertama ada simulasi pelatihan berbasis VR atau virtual reality, Instructor and Monitoring System, atau dalam hal ini kami menyebutnya sebagai VSC atau Virtual Safety Companion, NFT Certificate and Skill Wallet untuk membeli modul pelatihan. Hal ini
akan berbentuk seperti koin yang didapat oleh peserta pelatihan setelah melakukan pelatihan. Dan yang terakhir adalah HR Dashboard and Analytics. Selanjutnya, Savers juga memiliki keunikan tersendiri dibanding kompetitor lain dengan market yang serupa. Salah satunya yaitu PT Molka Teknologi Nusantara. Hal yang membedakan Savers dengan PT Molka Teknologi Nusantara adalah kombinasi teknologi VR, AI, dan NFT yang terkait dalam satu platform, terutama dalam hal blockchain yang diimplementasikan menjadi NFT Certificate. Savers juga memiliki inovasi atau value proposition yang menjadi poin tersendiri sebagai platform penyedia solusi pelatihan berbasis VR untuk pelatihan K3 di industri. Pertama, pemanfaatan inovasi teknologi terkini seperti AI, atau Artificial Intelligence dan juga blockchain NFT. Inovasi kedua yaitu menyediakan pengalaman simulasi yang nyata, imersif dengan minim risiko kecelakaan kerja atau zero risk. Dan inovasi yang terakhir yaitu tersusun atas sistem data-driven training yang mampu mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi hasil pelatihan. Selanjutnya, value proposition yang dihadirkan oleh Savers. Savers dalam implementasinya mampu memberikan manfaat simulasi pelatihan yang zero risk secara imersif karena memungkinkan pekerja melakukan pelatihan tanpa mengalami risiko cedera sekalipun. Savers juga memiliki nilai tambah berupa ekosistem aplikasi yang terintegrasi dengan teknologi terkini yaitu AI dan blockchain. Kombinasi teknologi tersebut akan memberikan keandalan terkait alur sistem dan keamanan data pelatihan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canva Savers. Yang pertama ada partners atau mitra usaha, yaitu ada mitra industri manufaktur, penyedia perangkat VR, lembaga pelatihan, dan peserta pelatihan. Yang kedua ada key activities atau aktivitas utama, yaitu pelatihan industri menggunakan VR, modul pelatihan, virtual assistant AI 3D, dan sertifikat pelatihan berbasis NFT dan blockchain. Dan yang ketiga ada key resource atau sumber daya kunci, yaitu ada aplikasi Savers, dunia metaverse, REST API, hardware VR, SDM, sistem chatbot AI, server, dan dana investor. Dan yang keempat, ada value proposition atau proposisi nilai, yaitu pelatihan K3 dengan modul yang sesuai dengan standar industri, sertifikat pelatihan berbasis NFT dan dipadukan dengan blockchain, sehingga dapat dipastikan sertifikat tersebut tidak dapat dipalsukan. Yang kelima, ada customer relationship atau hubungan pelanggan, yaitu modul pelatihan yang dapat diakses siapapun serta sarana percobaan bagi user. Dan yang keenam, ada saluran atau channel, yaitu ada website, media sosial, dan pameran teknologi. Yang ketujuh, ada customer segment atau segmen pelanggan, yaitu ada pelajar atau mahasiswa, ada karyawan, ada wirausaha, dan instansi pemerintah. Yang delapan, ada cost struktur atau struktur biaya, yaitu R&D capital expenditure, pengembangan aplikasi Savers, desain aset 3D creation, lisensi perangkat lunak dan beras, dan pelatihan implementasi. Yang kesembilan, yaitu ada revenue stream atau sumber pendapatan, yaitu akses premium untuk modul yang memiliki level kompleksitas tinggi. Selanjutnya ada revenue model. Revenue model Savers menggunakan pendekatan B2B atau business to business dengan beberapa sumber pendapatan utama. Yang pertama yaitu subscription atau langganan perusahaan. Perusahaan membayar biaya bulanan atau tahunan untuk mengakses platform Savers dan modul pelatihan K3 berbasis VR. Yang kedua ada lisensi per user atau per seat. Biaya disesuaikan dengan jumlah karyawan yang telah mengikuti pelatihan, sehingga fleksibel untuk skala perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Yang ketiga yaitu paket pelatihan K3 atau project based. Savers menawarkan paket pelatihan khusus seperti onboarding karyawan baru atau persiapan audit K3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demo prototipe produk. Di sini dapat diakses dengan dua cara, yaitu klik link berikut atau scan barcode. Lalu kita akan diarahkan ke Figma untuk melakukan demo prototipe produk. Setelah itu kita login dengan akun yang sudah ada. Lalu kita pilih modul untuk memasuki dunia simulasi pelatihan. Di dalam dunia simulasi pelatihan itu nanti akan ada fitur utama kami ya Savers, yaitu AI VFG yang bisa membantu pelatihan. Apabila pelatihan telah selesai, nanti akan keluar skor, maka peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat NFT yang tentu saja aman dan minim dari duplikasi. Setelah itu, mereka akan mendapatkan koin dari hasil pelatihan tersebut untuk membeli modul selanjutnya untuk melakukan pelatihan yang berikutnya atau pelatihan yang lain. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan tentang konten Instagram yang telah kita posting. Di sini ada 6 dari postingan yang telah kita posting di Instagram. Di situ ada beberapa like yang udah masuk ke Instagram kami. Lalu ada juga link untuk menuju Instagram kami, yaitu dengan cara mengklik link berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan cost structure dari Savers.
Model biaya Savers terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, serta investasi awal. Untuk harga jualnya sendiri itu, Savers menetapkan 35 juta per unit, yaitu paket pelatihan yang sudah termasuk 3 hardware VR Oculus. Pada bulan pertama, target awal kami adalah 20 user perusahaan dengan estimasi pertumbuhan pengguna sebesar 15% per bulan. Kemudian dari sisi biaya, terdapat biaya variabel sebesar 10 juta rupiah per user yang mencakup biaya server, maintenance system, dan operasional platform. Kemudian Savers juga memiliki biaya tetap bulanan sebesar Rp30.300.000 yang digunakan untuk gaji tim, sewa, dan utilitas. Di awal pengembangan, Savers membutuhkan investasi awal sebesar Rp100 juta yang dialokasikan untuk pengembangan produk dan aktivitas marketing awal. Dengan struktur biaya ini, Savers dirancang untuk tetap scalable seiring bertambahnya jumlah klien perusahaan. Kemudian lanjut ke go-to-market strategi. Untuk go-to-market strategi, Savers menggunakan pendekatan B2B yang fokus dan bertahap. Savers memulai penetrasi pasar dengan menargetkan perusahaan industri menengah hingga besar yang memiliki risiko kerja tinggi dan kewajiban untuk audit K3. Strategi masuk ke pasar yang dilakukan oleh Savers melalui B2B direct sales. Selain itu, Savers juga menjalin kemitraan strategis dengan konsultan K3, lembaga sertifikasi, serta distributor hardware VR untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan industri. Dari sisi channel digital, website Savers berfungsi sebagai pusat informasi dan pengajuan demo, sementara media sosial seperti LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok itu digunakan untuk membangun awareness dan edukasi pasar. Dalam promosi, Savers menekankan edukasi dan bukti nilai, seperti video demo simulasi VR, studi kasus tentang efisiensi biaya yang dapat ditekan, kemudian serta testimoni dari perusahaan yang sudah menggunakan Savers. Strategi ini diharapkan mampu membantu Savers memperoleh klien awal untuk membangun reputasi dan mempercepat adopsi pasar secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan roadmap secara bertahap. Di sini ada 4 tahapan yang akan saya akan jelaskan. Tahapan pertama adalah fondasi dan validasi MVP pada bulan pertama hingga bulan yang ketiga. Fokusnya adalah membangun modul VR dasar, integrasi aset 3D, dan juga AI chatbot, serta penerapan NVT, sertifikat untuk validasi sertifikasi K3. Tahapan kedua adalah penetrasi pasar dan pilot project pada bulan keempat hingga bulan keenam, di mana produk akan diuji melalui pilot project bersama 2 hingga 3 perusahaan manufaktur yang ada di Kota Malang. Tahapan ketiga adalah skalabilitas operasional pada bulan ke-7 hingga bulan yang ke-12, di mana kami mengotomasi laporan audit melalui HR dashboard, analitik, serta integrasi blockchain untuk sertifikasi. Tahapan terakhir atau tahapan keempat adalah implementasi dan pemeliharaan. Fokus pada kepatuhan regulasi, SOP operasional, serta analisis bisnis berkelanjutan. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan masing-masing tugas dan tanggung jawab dari tim kami yang memiliki keahlian yang saling melengkapi dalam pembuatan Saver ini. Yang pertama ada Nur Fitria Ramadhani Putri yang berperan sebagai Business Analyst dan Market Research. Yang kedua ada Muhammad Rafli. Rafli sebagai UI atau UX Designer dan Prototype Developer. Yang ketiga ada Meminatus, di mana Meminatus ini di sini sebagai Project Coordinator dan Academic Writer. Yang keempat, ada Hamdan Bilar Ramadan, di mana di sini Hamdan berperan sebagai Produk Konsep dan Teknologi Planner. Yang kelima, ada Willy Rafael, di mana Willy di sini sebagai Business Model dan Innovation Strategist. Dan yang terakhir, ada saya sendiri, Immanuel Kevin Johnson, di mana saya berperan pada dokumentasi dan market validation. Sebagai kesimpulan, Savers merupakan platform pelatihan K3 berbasis teknologi imersif yang mengintegrasikan virtual reality atau artificial intelligence dan blockchain sebagai solusi atas keterbatasan metode pelatihan konvensional, di mana melalui simulasi VR, Savers mampu meminimalkan risiko cedera fisik selama pelatihan sekaligus juga menekan biaya operasional, di mana dari fitur-fitur AI instruktur memberikan bimbingan otomatis, sementara NVT sertifikat memastikan validasi sertifikasi yang aman dan tidak dapat dipalsukan, dengan menyasar sektor manufaktur, migas, dan pendidikan. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Okay, let's go.